Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha? Ya, kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Ya, kita fokus kembali, ya, dan mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan hati yang bahagia, ya. Nah, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pekan ulangan secara online, praktik secara online, bahkan kamu melaksanakan sebuah tantangan-tantangan yang diberikan oleh guru-gurumu, ya, ya. Gimana pelaksanaannya? Ya, mudah-mudahan kalian senang, seru, ya, dan lebih banyak bersama keluarga, ya. Itu yang sama-sama kita harapkan. Gimana kamu meskipun pembelajaran jarak jauh ini, tapi sikap dan perilaku kamu harus tetap dirubah, ya, harus menjadi lebih baik lagi, harus lebih banyak menghormati orang tuamu, lebih banyak menghargai orang tuamu, menghargai orang lain, bersikap baik kepada siapapun, ya, terutama pada saat ini di rumah, yaitu kamu terus berbuat baik kepada orang tuamu. Nah, kita kembali pada pertemuan kali ini. Pak Cep akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Nah, sengaja Pak Cep tampilannya seperti ini, ya, untuk menarik kamu melihatnya, ya, gitu, karena kamu sering kan suka-suka anime, games, ya. Nah, kita kembali lagi ke permasalahannya, yaitu kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kali ini, ya, kita akan menyelesaikan atau melaksanakan atau memahami materi tentang pidato, ya. Kalian tahu pidato? Ya, insya Allah pasti kalian tahu semua, ya. Dan bahkan kalian pasti sering melihat, sering mendengar pidato di dekat rumah, di acara apa, di acara pasti kalian pernah sering melihat pidato. Nah, pada kali ini kita akan mempelajarinya dan nanti akan kita praktekkan pidatonya, ya, nanti tapi, ya. Nah, kita harus tahu dulu pidato itu apa sih. Nah, pidato adalah sebuah seseorang yang berbicara di depan orang banyak. Nah, itu pidato secara garis besar, ya. Ada orang berbicara di depan orang banyak, itu pidato. Nah, kita akan secara ilmiah, ya, secara keilmuan, bahwa pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Nah, sebuah kegiatan berbicara di depan umum, berarti banyak orang, dengan menggunakan susunan kata-kata yang baik, yang sopan, yang dapat dipahami, dengan tujuannya menyampaikan gagasannya, menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, pengetahuan kepada orang banyak tentunya karena di depan umum, ya, dan berdasarkan kebahasaan yang baik dan benar. Artinya gini kesimpulannya, pidato itu adalah seseorang yang berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang baik. Nah, itu pidato, ya. Seseorang berbicara di depan umum menyampaikan suatu pendapat atau informasi dengan bahasa yang baik. Nah, itu pidato, ya. Itu kesimpulannya. Gimana? Paham? Seseorang yang berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan sesuatu, ya, dengan bahasa yang baik, ya, kata-kata yang baik, itu pidato. Nah, bisa semua paham? Oke, kita lanjut. Tujuan pidato apa sih? Satu, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, seperti ini kayak Pacep. Pacep menyampaikan sesuatu dan kamu harus ikuti dan kamu harus pahami. Itu tujuannya. Tujuan Pacep itu. Nah, yang kedua, memberi sesuatu pemahaman. Kayak seperti ini, Pacep berbicara di depan orang banyak, meskipun nggak ada, tapi video ini akan ditonton oleh orang banyak, salah satunya oleh kalian semua.
kelas 6 angkatan 25. Tujuannya apa? Memberi suatu pemahaman. Nah, di sini Pak Cep menjelaskan supaya kamu paham, agar kamu paham. Yang ketiga, membuat orang lain senang. Nah, terhibur ya dengan ucapan-ucapan yang kita sampaikan tadi di awal, melalui prolog dengan tampilan yang menarik ya. Gitu. Itu tujuan pidato ya. Selanjutnya jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato pun kamu harus tahu. Ada pidato pembukaan, ada pidato pengarahan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, dan pidato pertanggungjawaban. Nah, pidato pembukaan biasanya dilakukan oleh para MC atau pembawa acara. Dan pidato pengarahan itu biasanya ada di suatu pertemuan ya, di ruang-ruang rapat. Pidato sambutan itu biasanya sambutan dari orang-orang tertentu di dalam sebuah acara, sambutan ketua RT, ketua RW, Pak Camat, Pak Lurah. Nah, itu pidato sambutan. Pidato peresmian itu biasanya ada sebuah gedung atau apapun itu yang diresmikan ya. Pidato laporan itu artinya ada seseorang yang menyampaikan laporan-laporannya. Pidato pertanggungjawaban itu dia menyampaikan hasil dari pertanggungjawaban dia ya. Jadi ada 6 jenis pidato ya. Nah, yang sering kita dengar biasanya pidato pembukaan dan pidato sambutan. Ya, itu yang biasanya kita sering dengar di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya itu metode pidato. Nah, metode pidato itu ada 4 macam. Ya, yang pertama yaitu spontan, artinya secara tanpa direncanakan dulu. Tanpa direncanakan, spontan, itu langsung ya. Tanpa direncanakan, tanpa dibuat ya, itu spontan. Yang kedua ekstemporan, itu artinya penjabaran kerangkaan, artinya dia tersusun, pidato dia tuh rapih tersusun. Yang ketiga naskah, dia menggunakan teks. Biasanya kalau ada kertas atau apapun itu berarti dia pidatonya dengan jenis metode pidato naskah, berarti dia melihat teks. Yang keempat menghafal tanpa teks. Artinya menghafal tanpa teks, rencananya sudah dibikin, teksnya sudah dibikin, tapi dia tidak melihat, dia sudah hafalkan sebelumnya. Itu metode pidato ya. Nah, seperti yang sekarang Pak Acep sampaikan ini, Pak Acep merupakan penjabaran kerangka, artinya sudah tersusun sebelumnya ya, tinggal Pak Acep menyampaikan dengan secara spontan tanpa teks. Dan metode ini bisa kita buat dalam satu kesatuan gitu ya. Dari spontan, dari naskah, kita bisa ada naskah tapi ada muncul hal spontan bisa. Tapi kita mau spontan silakan. Kita mau menggunakan teks naskah silakan. Tuh ya. Selanjutnya yaitu contoh teks pidato. Nah, contoh teks pidatonya nanti akan Pak Acep share di grup. Ya, kalian bisa baca ya. Kalian bisa baca nanti Pak Acep. Karena kalau Pak Acep tampilkan di sini nanti tulisannya kecil-kecil ya. Nanti Pak Acep share aja di grup. Nah, itulah penjelasan tentang pidato. Jadi, pidato itu tadi adalah seseorang berbicara di depan orang banyak, di depan umum untuk menyampaikan sesuatu informasi atau gagasan dengan kata-kata yang baik, itu pidato. Nah, metode pidato ada 4 tadi, spontan, penjabaran kerangka, naskah, dan tanpa teks atau menghafal. Tujuannya tadi untuk mempengaruhi pemahaman, untuk memahami orang lain, untuk mengajak orang lain mengikuti dia. Terus tadi ada jenis-jenisnya, ada pidato pembukaan, pidato sambutan, pidato pengarahan, dan lain-lain. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan atau kalian bisa secara detail di modul yang sudah diberikan. Nah, di sini Pak Acep ada tantangan buat kalian semua. Ayo taklukkan tantangannya ya. Nah, tantangannya adalah yang pertama, buatlah teks pidato bertema bebas. Buatlah teks pidato bertema bebas. Diharapkan kalian kerjasama dengan orang tua, kakak, saudara, atau lain-lain. Kemudian ditulis teksnya itu di lembar kerja yang sudah diberikan. Ya, jadi ada lembar kerja 1 ya di bahasa Indonesia, lembar kerja 1 di bahasa Indonesia. Silakan tulisnya di situ. Ya, teks pidatonya bertema bebas. Silakan kerjasama diskusi dengan keluarga di rumah. Ya, mau pidato sambutan atau apapun bebas. Oke, bisa dipahami. Oke, dan di sini Pak Acep juga share di Instagram ya. Kalian kalau lupa bisa cek Instagram Pak Acep. Nanti Pak Acep share di grup. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, semangat, kelas 6 angkatan 25 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.